Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Gun. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana hewan berkembang biak untuk menghasilkan keturunan sehingga keberlanjutan hidup dari spesiesnya bisa terjamin atau bisa menjaga keberlangsungan hidup dari spesies hewan-hewan tersebut. Anak-anakku sekalian, di dalam pertemuan sebelumnya kita sudah belajar banyak tentang perkembangbiakan generatif dan vegetatif pada tumbuhan. Nah, untuk pertemuan hari ini dan berikutnya, Pak Gun mengajak kalian mengenal lebih jauh tentang hewan dan cara perkembangbiakannya. Secara umum sama anak-anak, jadi hewan juga berkembang biak secara generatif dan juga vegetatif. Nanti kita akan ulas satu persatu sehingga kalian paham dan bisa memahami dengan baik materi perkembangbiakan pada hewan tersebut. Nah, khusus untuk hari ini, anak-anak, kita akan mempelajari perkembangbiakan hewan secara generatif, yaitu sebuah perkembangbiakan secara seksual sehingga terbentuknya individu baru atau anak yang baru lahir itu dengan didahului adanya proses peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Jadi sama ya dengan apa yang terjadi pada tumbuhan. Nah, di gambar ini Pak Gun tampilkan salah satu contoh hewan yang berkembang biak secara seksual atau secara generatif, yaitu kira-kira gambar apa ini anak-anak? Iya, bagus, gambar kucing ya. Iya, gambar kucing. Kucing adalah salah satu individu hewan yang berkembang biak dengan cara seksual atau generatif. Nah, lebih jauh, perkembangbiakan hewan secara generatif itu dikelompokkan dalam 3 jenis, ya, yaitu apa yang disebut dengan ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nanti secara lebih detail, lebih lengkap, anak-anak bisa membaca sendiri teksnya, ya. Jadi dalam kesempatan ini Pak Gun hanya menjelaskan secara sekilas saja, seperti biasanya, ya. Bicara sedikit tapi banyak paham. Nah, itu moto kita ya. Yang penting kita tetap belajar di rumah dengan semangat dan bisa memahami materi-materi yang disampaikan. Nah, ada gambar yang Pak Gun sediakan buat kalian. Ya, ini ada sebuah skema gambar yang memudahkan kalian untuk mempelajari secara sistematis sehingga memudahkan alur belajar kalian, yakni dengan model mind mapping atau peta konsep. Seperti tadi Pak Gun jelaskan bahwa perkembangbiakan secara generatif atau seksual pada hewan itu ada 3, yakni ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Lalu apa yang dimaksud dengan ovipar? Tidak lain adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur.
Jadi bertelur dalam perkembangbiakannya itu dengan cara bertelur. Nah, contoh-contoh hewan yang ada di sekitar kita yang berkembang biak dengan cara bertelur sangat banyak. Tentu kalian sudah tahu ya. Mungkin di rumah ada yang orang tua atau bahkan kalian sendiri memelihara ikan atau burung atau ayam ya. Dan masih banyak lagi yang bisa kita dapati, bisa kita lihat di sekitar kita. Ini adalah contoh-contoh hewan yang berkembang biak seksual dengan cara ovipar. Nah, coba Jihan, apa hewan yang bisa yang berkembang biak dengan cara ovipar? Ya, bagus sekali ya. Jadi contoh lain tadi Jihan menyebutkan bebek. Nah, bebek itu dari bangsa unggas ya, dari bangsa burung-burungan. Nah, tapi bukan burung, ini burung beneran gitu ya. Betul sekali. Jihan, bagus. 100 buat kamu, tetap semangat. Nanti yang lain bisa mencari lebih banyak di sekitar kita ya. Di akhir pembelajaran secara online ini nanti ada tugas buat kalian untuk mengisi daftar ya, mengisi daftar, mencari, menemukan hewan-hewan yang bisa dikelompokkan dalam ketiga jenis cara perkembangbiakan generatif tersebut. Nah, yang kedua disebut dengan vivipar. Nah, apalagi nih vivipar ini ya. Jadi sebagian dari hewan yang ada di sekitar kita itu ada yang berkembang biaknya dengan cara melahirkan. Jadi melahirkan. Jadi calon hewan baru itu berkembang di dalam perut induknya, kemudian dalam waktu tertentu akan keluar ya, yang kita sebut dengan istilah melahirkan. Ini tentu juga didahului sama dengan yang ovipar, ada proses seksual, ada pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina sehingga memunculkan individu baru, tapi dengan cara melahirkan. Contohnya banyak sekali, dan Pak Gun yakin kalian tahu, pernah melihat, atau bahkan mungkin di rumah ya, di tetangganya ada yang memelihara seperti sapi, kucing, kerbau ya, apa namanya lagi, sapi ya, kambing, atau bahkan mungkin ada yang di rumahnya pelihara paus atau lumba-lumba. Ya, enggak ya, kalau lumba-lumba dan paus itu tentu hidupnya di laut, jadi mamalia laut. Ini, jadi melahirkan. Nah, nanti sekali waktu kalau di rumah atau tangganya ada yang punya memelihara kambing atau sapi, nah ketika bunting kemudian melahirkan, coba kamu lihat ya. Nah, sekali waktu menjadi pengamat ya, peneliti, sehingga kalian paham betul, oh ternyata sapi itu kalau melahirkan seperti ini ya, kambing itu kalau melahirkan oh ternyata kepalanya dulu ya, kok bukan kakinya gitu ya. Nah, ini perlu juga bagi kalian untuk mengetahuinya. Dan jenis yang ketiga dari perkembangbiakan generatif pada hewan itu disebut dengan ovovivipar. Jadi bertelur sekaligus melahirkan. Jadi bertelur kemudian disimpan dalam tubuh induknya. Setelah melalui proses pembuahan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina dalam kurun waktu tertentu, kemudian akan menetas dan kemudian oleh induknya dilahirkan atau melalui proses melahirkan induknya tersebut. Lahirlah jenis atau individu baru yang sering kita kenal dengan nama sebut istilah bayi gitu ya. Kalau begitu manusia bisa disebut ovovivipar. Bagaimana ya? Ini perlu kita diskusikan juga mungkin ya nanti lebih jauh.
Nah, contoh-contoh hewan ovovivipar yang bisa Pak Gun sebut dalam kesempatan ini, contohnya ular. Ya, sebagian ular itu ada yang ovovivipar. Jadi mereka bertelur sebenarnya, kemudian melahirkan. Kemudian kadal dan platypus, ya, seperti apa? Nanti Pak Gun akan sekali waktu akan cari video sehingga lebih tiga dimensi ya, lebih nyata seperti apa sih platypus, bukan hanya seperti sekarang Pak Gun hanya menampilkan gambar ya. Lain kali kita akan coba melihat hewan itu dalam bentuk yang sebenarnya, dalam bentuk video gitu ya. Baik anak-anak, itu ulasan sekilas penjelasan singkat dari Pak Gun tentang perkembangbiakan pada hewan secara generatif atau seksual yang dikelompokkan dalam 3 jenis, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Terima kasih. Nanti lebih jelas bisa dibaca ya di modulnya, dan jangan lupa tugas-tugas yang Pak Gun kirim dikerjakan dengan sebaik-baiknya bersama kedua orang tuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.